Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan mengaruniakan kita kesempatan dan anugerah yang baru di hari ini. Puji nama Tuhan, kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan ini menjadi momentum penting untuk mengagumi dan juga menghayati betapa Kristus itu luar biasa. Dan di kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk mengajak kita semua melihat, merenungkan firman Tuhan yang bicara tentang keagungan, kebesaran, kedahsyatan, dan betapa Kristus itu adalah pribadi yang maha kuasa. Saya suatu ketika pernah ditanya, apakah kita bisa mengenal Tuhan? Apakah kita bisa mengenal Allah? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang begitu mulia. Tetapi firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 berkata, Ia, Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Firman Tuhan ini mengatakan, mengajarkan, mengungkapkan tentang siapa Kristus. Dikatakan di sana Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa maksudnya ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah? Firman Tuhan ini mengatakan, mengajarkan bahwa Kristus hadir di dunia untuk mewujudkan secara tepat keberadaan Allah yang memang susah, tidak mungkin dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Tetapi di dalam Kristus, pribadi Allah yang tidak terlihat itu mengambil bentuk yang nyata yang akhirnya bisa dilihat dan dikenal oleh manusia. Ketika kita melihat Yesus, maka kita melihat Allah. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah. Ketika kita punya hubungan dengan Kristus, maka kita punya hubungan dengan Allah. Suatu ketika di dalam percakapan dengan para muridnya, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, siapapun yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun yang mengenal, yang punya kesempatan untuk berinteraksi dengan Yesus, maka dia punya kesempatan mengenal dan berinteraksi dengan Bapa. Kemudian, apa maksudnya ungkapan yang sulung dari semua ciptaan? Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini khususnya perkataan ini sering disalahartikan atau ditafsirkan secara berbeda oleh saudara-saudara kita saksi Yehova. Mereka mengatakan bahwa ketika Kristus digambarkan sebagai yang sulung dari ciptaan, mereka mengajarkan bahwa berarti Kristus termasuk dari ciptaan, tetapi Kristus lebih unggul dari segala ciptaan yang lain. Tetapi kalau kita mencermati berkaitan dengan bahasa atau ungkapan di dalam dunia atau konteks Alkitab, kata yang sulung bukan berarti selalu berkata atau berkaitan dengan nomor satu. Tetapi yang sulung itu memberikan makna tentang posisi atau keunggulan atau kehormatan atau hak istimewa. Misalnya, kata yang sulung tidak harus selalu bicara tentang nomor satu atau anak nomor satu, tidak. Misalnya, di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-27, Tuhan sendiri berkata tentang Daud, Aku akan menjadikannya anak sulung. Aku akan menjadikan Daud anak sulung. Daud bukan anak sulung. Daud adalah anak bungsu. Tetapi Tuhan berkata, aku menjadikannya anak sulung, berarti Daud dijadikan istimewa, lebih unggul, berharga, dan punya berbagai keistimewaan. Bicara tentang keagungan Kristus di dalam Kolose 1:15, maka kita akan belajar tentang Kristus yang berkuasa, tentang Kristus yang punya otoritas, tentang Kristus yang punya kemuliaan atas segala sesuatu. Yesus Kristus memiliki tempat yang unggul, Dia terhormat, Dia termulia di atas alam semesta. Ini adalah supremasi atau keunggulan Kristus. Dia adalah Raja segala raja, Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, dan tidak ada yang seperti Dia karena Dia adalah Allah sendiri yang berkenan dikenal oleh manusia. Izinkan saya menutup dengan perkataan dari Santo Agustinus yang berkata, dalam hatiku yang terluka, aku melihat kemegahanmu, dan itu membuat aku terpesona. Pertanyaan untuk kita renungkan hari ini, apakah Anda terpesona dengan kemegahan Kristus? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami di hari yang baru ini.
Kiranya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan atas kami semua, dan biarlah hati kami diwarnai dengan pujian karena memandang Kristus yang megah, yang agung, yang mulia itu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.